Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan mulai materi tentang acute respiratory infection yang selanjutnya saya akan menyebutnya dengan infeksi saluran pernapasan akut, ya, atau ISPA. Jadi kalau istilah ISPA ini bisa dari Kemenkes mengatakan, Kementerian Kesehatan, ya, mengatakan suatu penyakit yang memang menginfeksi saluran pernapasan mulai dari atas hingga bawah. Berikut juga aneksanya. Sedangkan di buku ajar respirologi kita lihat akutnya ini adalah kurang dari 14 hari. Sedangkan dari Kemenkes sendiri, kepentingan ISPA ini adalah karena dia menjadi salah satu penyebab kematian dan kesakitan yang tertinggi pada anak usia di bawah 5 tahun. Ya. Kita lihat gejala dan tanda yang timbul pada seorang anak. Nanti kita lihat videonya belakangan saja ya. Ada pilek, batuk, bersin, napas cepat, retraksi, dan tanda-tanda dyspnea yang lain seperti nasal flare atau napas cuping hidung, kemudian grunting, mungkin head bobbing, ataupun mungkin gejala yang lebih berat seperti cyanosis, dan tanda bahaya yang mesti kalian waspadai adalah kesadaran, mungkin sulit minum atau sulit makan, dan kejang. Lewatkan video, kita lihat bahwa ISPA ini juga bukan hanya batuk dan sesak napas, tetapi juga bisa diiringi dengan penyakit dan gejala yang lain. Kita lihat SKDI untuk dokter umum, kebanyakan SKDI-nya 3 dan 4, artinya kalian bisa menemukan memberikan tata laksana, bahkan yang 4 seperti rinitis, faringitis, tonsilitis, common cold, otitis media, pertusis yang ringan, bronkitis ataupun pneumonia yang tanpa komplikasi merupakan kompetensi yang harusnya kalian bisa kuasai. Kita lihat secara anatomi memang tidak terlalu dibedakan antara problem respirasi atas maupun respirasi bawah. Namun kita akan melihat bahwa problem dari trakea ke bawah itu bisa menjadi epiglotis bahkan ya, ke bawah itu akan menjadi suatu penyakit yang bisa menjadi kegawat daruratan pada seorang anak ya. Kita lihat ISPA ini akan menyumbang kejadian kesakitan maupun kematian yang tertinggi pada anak, baik di negara berkembang maupun negara maju. Kita mungkin mulai dengan pertusis yang sebetulnya gejalanya hampir mirip semua ya, ada demam, ada demam tidak terlalu tinggi, mungkin ada pilek-pilek sedikit, kemudian ada batuk sedikit, dan kemudian karena awalnya fase awalnya seperti yang biasa dan nanti akan timbul gejala batuk yang memberat, bahkan batuknya tidak berhenti ya, dan diakhiri dengan suara whoop. Pada anak yang lebih muda biasanya tidak whooping yang muncul, tapi dia sampai muntah atau biru ya. Ini nanti kita lihat pertusis, dan pertusis ini kalau grade-nya juga bisa dari ringan hingga berat. Pada anak yang muda mungkin bisa menjadi pneumonia, komplikasinya menjadi pneumonia, dan bahkan bisa menjadi kematian. Pertusis bahasa awamnya kita sebut dengan batuk rejan, dan ini bisa dicegah dengan imunisasi ya. Kemudian kita akan melihat mulai dari epiglotis ya, di mana kalau epiglotitis yang kita mesti waspadai merupakan suatu kegawat daruratan yang harus kita segera lihat tanda dan gejala yang khas. Biasanya memang dia akan mulai dengan sama seperti pertusis atau ISPA yang lain, ada batuk, ada pilek, bahkan demam, dan kita lihat di sini karena dia disebabkan oleh bakteri, biasanya demamnya tinggi ya. Kita lihat dari etiologi yang paling banyak adalah Haemophilus influenza type B ya, dan kemudian diikuti dengan bakteri yang lain seperti Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, bahkan virus maupun juga bisa dari trauma ya. Kita lihat pada usia-usia tertentu ya, kita lihat pada usia 2 hingga 7 tahun sering bukan sering sih, kadang menjadi pemikiran kita ya pada usia-usia tersebut ya, karena memang etiologi dari kumannya, dan sebetulnya epiglotitis ini jarang terjadi pada anak. Bahkan saya sendiri paling mungkin menemukan hanya 1 kali dalam hidup saya sebagai dokter ya, jadi sulit ditemukan karena memang saat ini sudah banyak imunisasi yang sudah
diberikan ya, seperti Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia itu adalah beberapa imunisasi yang bisa diberikan pada anak sehingga kasus epiglotitis menjadi menurun ya. Nah, tadi awalnya dengan tanda yang batuk ya, kemudian nanti diikuti dengan stridor ya, suara stridor, karena kalau kita lihat dari sisi anatomi, kita lihat gambar epiglotis ya. Epiglotis kita lihat bengkaknya seperti ini, sehingga wajar kalau misalnya pita suara pun juga akan terganggu, suaranya serak dan terdengar suara stridor akibat dari sumbatan epiglotis yang membengkak ya. Pengobatan yang diberikan adalah secara suportif, mengupayakan oksigenasi harus baik, posisi duduk yang mengupayakan airway atasnya juga terbuka, dan kita menyiapkan suatu saat akan dilakukan intubasi bila kondisi menjadi berat ya. Kita lihat kalau dari ronsen kita akan lihat thumb sign, namanya thumb sign. Ini ada seperti jempol yang merupakan epiglotitis yang meradang sehingga menutup airway atas ya. Jadi tertutup sehingga udara tidak bisa lewat. Kalau yang normal sebelah kanan ini ya. Pemberian antibiotik yang kita berikan adalah cephalosporin ya. Dan kemudian kita masuk ke croup ya. Croup merupakan suatu stridor yang kita sering temukan ya, stridor akut yang sering kita temukan pada seorang anak. Kita sebut sebagai laringotracheobronchitis. Kadang-kadang kalau pengaruhnya ke tempat tersebut. Tapi kalau dia hanya bisa juga hanya laringotrakitis ya. Nah, kebanyakan memang stridor yang akut yang kita dengar itu pada anak ya ini grup ini. Biasanya memang kalau ringan dia bisa sembuh sempurna, tetapi kalau dia memberat bisa berbahaya ya. Jadi memang gejala awalnya adalah batuk, pilek, kemudian demam tidak terlalu tinggi, disertai dengan batuk barking ya, atau batuk seperti suara gagak atau suara singa laut ya, diikuti dengan adanya inspiratory stridor dan bisa memberat pada kondisi malam hari ya. Kita lihat karena problem ini bisa mengenai laring, kemudian ke infrasubglotis, bisa ke trakea sampai bronkus. Biasanya memang kita lihat gejala yang tersebut bervariasi sekali ke tingkat keseriusannya ya. Dan penyebabnya memang kebanyakan virus yang terbanyak, namun bisa disebabkan juga oleh bakteri yang lain ya. Kita lihat usia-usia yang paling sering adalah usia sekitar 6 bulan hingga 6 tahun. Rata-rata usia 1 hingga 2 tahun ya. Nah, di sini patogenesisnya di mana diawali dengan infeksi nasofaring, kemudian menyebar ke trakea hingga laring, hingga terjadi peradangan yang meluas dan terjadi eritem dan juga udem pada trakea. Akan menyebabkan gangguan pada pita suara dan mengiritasi dari area subglotis sehingga terjadi suara yang serak. Nah, karena ada turbulence dari airway atasnya, ini akan menyebabkan stridor yang diikuti dengan retraksi akibat dari upaya napas dari seorang anak yang napas yang terganggu dengan ada pembukaan upper airway-nya. Ya, dan bahkan kalau sudah makin lama makin memberat sehingga anaknya tampak lelah dan terjadi respiratory failure. Ya. Nah, karakteristik yang kita lihat ada dua grup ini, yaitu kemungkinan karena sebabnya virus maupun bisa jadi spasmodik yang disebabkan akibat adanya faktor atopi. Ya. Nah, di sini kita lihat keparahannya mulai dari yang ringan, sedang, berat, bahkan bisa menjadi stres respirasi ya. Nah, kita tahu bahwa karakteristik dari grup sendiri karena ada batuk, pilek, demam tidak tinggi, kemudian ada stridor, kita harus mendiferensial diagnosisnya dengan beberapa penyakit lain. Jadi mirip dengan epiglotitis akut, juga mirip dengan laringitis difteria maupun odem dari angioneurotik yang akut terjadinya. Ya. Kalau misalnya kita temukan adanya leukositosis yang terjadi pada krup, kita harus memikirkan kemungkinan adanya superinfeksi dari kuman di sekitar nasofaring. Kita tahu bahwa dari banyak penelitian terdapat nasopharyngeal caries atau adanya kumpulan kuman di area nasofaring yang sebetulnya pada kondisi anaknya sehat tidak akan menjadi
penyakit ya, tapi kalau misalnya memang sudah ada destruksi saluran napas, kuman-kuman yang berkumpul tersebut menjadi sumber infeksi di area tersebut ya. Nah, kita lihat gambaran dari grup apabila kita meneropong dengan bronkoskopi atau endoskopi ya, kita temukan adanya pembengkakan area trakea dan akhirnya ini memang menyebabkan adanya peradangan di pita suara pun, dan kita lihat kalau dari ronsen ya, karena ini ada pembengkakan di area laringnya, kita tampak penyempitan di ujung ke arah laring dan kita sebut dengan gambaran staple sign atau seperti menara staple. Kita lihat kondisi ini akan segera mempercepat beratnya penyakit pada seorang anak, dan tata laksana yang terpenting sekali lagi oksigenasi, dan kadang-kadang memang kita evaluasi apakah perlu atau tidak diberikan nebulisasi epinefrin sebagai anti peradangan dan juga untuk melancarkan aliran darah di area tersebut agar lebih memudahkan peran dari mukus yang kental ya. Nah, di sini kita pakai epinefrin dosisnya 0,5 mili per kilogram berat badan dengan maksimal dos 5 mili ya. Kita juga bantu dengan pemberian steroid, apakah dexamethasone atau prednisone, methylprednisolone, ataukah dengan budesonide yang bisa dilakukan nebulisasi. Nah, bagaimana pemberian antibiotik apabila kita temukan adanya infeksi bakterial, seperti kita temukan adanya panas tinggi, kemudian adanya leukositosis, dan kita pertimbangkan memang sudah terjadi komplikasi ke arah bakteri, kita berikan antibiotik yang diutamakan adalah antibiotik golongan cephalosporin generasi kedua atau ketiga. Dan bila memang kondisinya berat, kita harus persiapkan untuk intubasi. Beberapa komplikasi yang mungkin nanti akan terjadi bisa otitis media, dehidrasi karena nggak bisa intake yang cukup, pneumonia bahkan sampai ke gagal jantung, ya, dan gagal napas, dan harus kita atasi segera. Yang lebih sering juga adalah bronkitis akut, ya, di mana di sini terjadinya peradangan pada trachea dan bronkus, dan kalau kondisinya ringan bisa kembali sempurna, dan biasanya akan terkait dengan kondisi saluran pernapasan yang lain ya, dan juga kadang-kadang bronkitis ini akan sering terjadi pada anak-anak dengan gangguan motorik seperti mungkin cerebral palsy atau pasien-pasien yang mungkin eh, adanya malignansi atau gangguan mobilisasi ya, seperti anak-anak yang dengan kondisi yang tidak banyak bergerak seperti hemiparese dan lain sebagainya. Ini sering kita temukan pada perawatan pasien-pasien neurologi ya. Nah, kita temukan kebanyakan penyebabnya adalah virus. Sekali lagi kalau kondisi virus ini biasanya kita upayakan hanya suportif, dan untuk bakteri juga bisa menjadi penyebab ya. Apakah dia Staphylococcus aureus ataukah Streptococcus pneumonia ataukah mungkin hemofilus influenza pada anak yang mungkin besar ya Mycoplasma pneumonia seperti etiologi bakterial pada umumnya. Nah, kalau kita lihat di sini manifestasinya memang tidak berbeda jauh. Kalau untuk bronkitis akut biasanya kita memang temukan kembali gejala-gejala ISPA yang seperti yang lainnya, namun perbedaannya adalah batuk yang karakteristiknya adalah batuk yang dengan sekret yang kental ya, dan mungkin juga disertai dengan rinitis, dan mungkin karena sputumnya yang sudah purulen atau memang sudah kental sehingga sulit dikeluarkan, dan kadang-kadang pada anak-anak jadinya muntah ya. Pada anak yang besar biasanya gejalanya juga disertai dengan chest pain karena memang mungkin sulit untuk mengeluarkan sputumnya ya. Untuk pasien-pasien dengan pengobatan untuk manajemen tata laksana ke arah viral ya, biasanya kita lakukan pemberian pengobatan suportif ya. Terpenting adalah memberikan minum dan upayakan memang positioning pada anak. Memang kadang-kadang ya anak-anak yang masih minum atau makan sambil tiduran, atau habis makan atau habis minum biasanya langsung tidur gitu ya. Ini mesti hati-hati. Kita bisa apabila kita lihat penyebabnya juga disebabkan oleh bakteri. Golongan antibiotik sesuai dengan usia, nanti kita juga lihat pada pneumonia, golongan antibiotik apa yang terpilih berdasarkan usia. Kemudian penyakit lain yang sering kita temukan pada anak adalah bronkiolitis. Kalau bronkiolitis kita turun dari bronkus ke arah bronkiol,
ya, terjadinya peradangan pada bronchioles dan gejalanya kita temukan memang tidak berbeda lagi dengan ispa yang lain. Bisa diawali dengan rinitis, batuk yang awalnya mungkin tidak terlalu jelas, kemudian diikuti dengan adanya retraksi dan napas cepat dan juga adanya wheezing. Pada usia-usia yang tersering kita temukan di bawah 2 tahun, tersering adalah usia 2 hingga 6 tahun. Kadang-kadang kalau misalnya wheezing-nya tak terlalu nyata, kita sulit membedakannya dengan pneumonia. Nah, di sini peradangannya diawali oleh infeksi dari virus yang menyerang ke arah bronchiol, terjadinya odem, kemudian sekresi mukus yang berlebihan dan menyebabkan adanya urium mukosa dan terjadilah obstruksi dari bronchiol. Penyebab kebanyakan adalah virus dan kita lihat untuk memastikan memang kembali pemeriksaan swab ya ataupun juga pemeriksaan ke arah etiologi lainnya seperti mungkin sampel sputum. Namun kalau di Indonesia sulit sekali mendapatkan sampel tersebut ya. Kadang-kadang kita jadinya memberikan antibiotik lebih banyak ke arah empiris ya. Jadi anamnesisnya kita temukan adanya batuk, pilek, demam tidak terlalu tinggi, adanya napas cepat, dan bahkan sampai ke area yang berat yaitu sianosis ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi dan kalau penyebabnya karena kebanyakan virus biasanya kita tidak terlalu melihat gejala hasil labor yang tidak normal ya. Kalau kita lihat dari radiologis kita temukan gambaran eh, hiperinflasi yang luas ya, diafragmanya sedikit mendatar, nanti akan terlihat juga subkoste yang melebar, kemudian juga retrosternal space-nya juga melebar, dan kita akan dapatkan juga peribronchial infiltrates dan kadang-kadang sampai ke pleural effusi ya. Pengobatan seperti biasa kita selalu lakukan suportif dan apabila kondisi bronkiolitisnya berat kita harus rawat. Dan tata laksana yang lain sebetulnya mengikuti kondisi klinis pasien. Apabila memang wheezing, kadang-kadang kita upayakan juga memberikan bronkodilator walaupun masih kontroversi. Dengan pemberian bronkodilator ini kan adalah dapat membantu pengeluaran sekresi dengan kerja dari bronkodilator sebagai mucociliary clearance dan juga untuk membantu dengan steroid. Untuk bronkiolitis, walaupun memang penyebabnya kebanyakan bakteri, namun di negara berkembang direkomendasikan juga memberikan antibiotik sebagai profilaksis. Pilihannya bisa chloramphenicol ataupun gentamicin. Dan apabila kita lihat perbaikan, ya kita bisa switch ke oral atau kita bisa berikan erythromycin untuk oralnya. Kemudian kita lihat bahwa bronkiolitis ini depannya bahkan bisa menjadi komplikasi ke arah gagal napas dan juga kolaps paru. Nah, kadang-kadang kalau bronkiolitis kita memang temukan pada saat awal, namun kalau misalnya bronkiolitis ini terjadi lebih sering, kita memang mempertimbangkan apakah ada atopi atau tidak pada anak tersebut. Karena kita pikirkan juga kemungkinan pasien ini asma yang awal dan kita bagaimana mekanisme dari perjalanan penyakitnya dan juga patologi yang dipengaruhinya ya. Nah, sekarang kita bicara tentang pneumonia sebagai salah satu penyakit yang kita katakan problemnya di parenkim paru ya. Dan kita lihat bahwa kematian anak balita akibat pneumonia ini bahkan di dunia ini 100 anak balita per jam meninggal ya, bahkan melebihi dari kematian COVID ya bahkan ya. Nah, kita lihat bahwa sebetulnya pneumonia ini menjadi pembunuh paling utama pada anak-anak balita ya pada negara berkembang. Ya kita lihat di Indonesia merupakan daerah yang tinggi kejadiannya bahkan masuk dalam 10 negara tertinggi ya. Dan kita lihat bahwa anak di bawah 5 tahun ini jadi sasaran dari bakteri atau virus penyebab pneumonia ya. Nah, terpenting adalah semua penyakit kalian harus mengetahui bagaimana mencegahnya ya, baik secara promotif maupun preventif.
saya lihat, kita lihat di sini ya, banyak sekali intervensi sederhana yang bisa kita lakukan mulai dari memberikan imunisasi, ASI eksklusif, kemudian menyediakan makanan yang sehat bergizi, dan kita upayakan, sumber air maupun sanitasi yang baik, dan sekali lagi selalu mencuci tangan sebelum makan dan juga sebelum melakukan aktivitas yang lain, dan upayakan selalu udara dalam rumah itu selalu bertukar, dan, kita harapkan masyarakat ataupun bahkan orang tua ya harus mengetahui apa saja tanda-tanda bahaya pada seorang anak yang muncul tanda-tanda awal ISPA ya. Nah, kedepannya memang kita harus mengupayakan melengkapi imunisasi tambahan walaupun memang lebih mahal ya, karena memang masyarakat harus membayar sendiri ya. Salah satu imunisasi adalah pneumokokus ya. Kemudian tidak memasak eee, makanan dengan tungku kayu bakar atau bahan-bahan yang bakar lainnya, dan kita upayakan memang, eee, pemberian obat yang tepat pada anak dengan pneumonia ya. Nah, ini ada yang disebutkan sebagai tindakan promotif termasuk etika batuk ya. Nah, kita lihat banyak resiko faktor yang, mengawali pneumonia ya, dan bisa menyebabkan kematian. Ini banyak, yang kalian bisa lihat bahwa malnutrisi, kemudian tidak minum ASI, kurangnya vitamin A ya, kemudian berat badan lahir rendah, kemungkinan memang perubahan cuaca, imunisasi tidak lengkap, anak usia muda, kemudian imunokompromis, kepadatan penduduk. Nah, satu lagi jangan lupakan selalu dalam, nasofarinya seorang anak itu sebetulnya banyak patogen bakteri yang berkumpul ya, dan paparan dari asap yang, apakah dari rokok maupun dari, eee, dapur yang menggunakan kayu bakar dan polusi dari lingkungan ya. Ini hanya ilustrasi bahwa, bisa menurunkan angka kesakitan kematian pada pneumonia. Nah, imunisasi yang penting ya, ini diingat, ada imunisasi wajib DPT, campak atau MR, measles, rubella, HIV, ini adalah 3 imunisasi wajib yang bisa diberikan pada anak untuk mencegah. Namun ada beberapa imunisasi tambahan seperti pneumokokus, influenza, cacar air yang sebetulnya dianjurkan untuk mencegah pneumonia karena memang seperti cacar air ini komplikasinya pada pasien pneumonia bisa menyebabkan, eee, pneumonia varicella ya, jadi seperti itu. Kita lihat di sini yang paling tinggi menyebabkan angka kematian pada anak adalah, kuman pneumokokal ya, yang bisa menyebabkan meningitis, kemudian pneumonia, sepsis, dan otitis media ya. Nah, di sini kita lihat penting sekali untuk ditambahkan walaupun belum masuk ke dalam program. Ini adalah daftar organisasi terbaru dari rekomendasi IDAI tahun 2020. Di sini ada, kalian lihat bahwa tersebut dimulai sedini mungkin sejak usia 2 bulan. Dan kita lihat ada banyak kelompok resiko tinggi yang sebetulnya anak-anak imunokompromis ini harus mendapatkan imunisasi ya, terutama anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, pasien asma, DM, HIV, thalassemia, keganasan, dan gagal ginjal. Namun hati-hati untuk HIV karena beberapa imunisasi eh, tidak direkomendasikan ya, seperti misalnya BCG atau campak pada anak HIV ya. Pada anak HIV tidak diberikan vaksin hidup ya. Kita lihat di sini dari sisi usia, penyebab bakteri penyebab itu berdasarkan temuan dari usia tersebut. Misalnya tadi pada anak yang mungkin neonatus kebanyakan adalah E. coli ya. Kemudian kalau misalnya usia 3 minggu hingga 3 bulan kebanyakan Chlamydia trachomatis dan Streptococcus pneumonia yang bisa dicegah tadi ya. Dan kemudian kalau misalnya 4 bulan hingga 5 tahun kebanyakan Chlamydia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Streptococcus pneumonia ya. Sedangkan anak di atas 5 tahun kebanyakan dia pneumonia, Mycoplasma pneumonia, dan Streptococcus pneumonia ya. Nah, ini adalah patofisiologi yang terjadi pada suatu pneumonia di awal hiperemia akibat adanya mikroorganisme yang masuk akan mengakibatkan akumulasi dari sel yang
ke arah mukosa dan subperivaskuler, sehingga akan menyebabkan ödem di area tersebut. Lanjut ke hepatisasi merah di mana RBC, fibrin, dan PMN-nya akan mengisi alveoli dan kemudian terjadi konsolidasi leukosit dan fibrin pada alveoli yang terinfeksi. Di sini terjadilah hepatisasi kelabu dan apabila terjadi perbaikan akan diabsorpsi yang sudah tersebut oleh makrofag dan terjadi resolusi. Namun pada kondisi-kondisi tertentu apabila memang tidak teratasi ini akan menjadikan problem yang lebih berat pada seorang anak tersebut. Ya, kita lihat begitu berisinya peradangan ya di area alveolanya ya. Dan kita lihat di sini kita bisa melakukan pendekatan pneumonia dengan beberapa cara ya. Yang paling mudah adalah memang selain kita melakukan anamnesis ISPA tadi yang memang gejalanya mirip-mirip ya. Terpenting adalah kita harus melakukan hitung napas. Jadi pada anak itu menghitung napas 1 menit penuh menjadi penting untuk kalian ketahui. Karena ada patokan berapa kali bernapas seorang anak itu dikatakan cepat, itu menjadi penting ya. Nanti ada patokan di bawah 2 bulan, tidak lebih dari 60 kali per menit, 2 bulan hingga 1 tahun, tidak lebih dari 50 kali per menit, 1 tahun hingga 5 tahun, tidak lebih dari 40 kali per menit, ya. Itu menjadi patokan kita untuk mendeteksi adanya takipnea atau tidak pada seorang anak. Nanti kita juga akan lihat apa itu tarikan dinding dadah bawah ke dalam atau retraksi, dan yang penting juga mempunyai pengukur untuk mengecek saturasi oksigen, jadi dengan pulse oximetry ya. Nanti kalian akan mengenal manajemen terpadu balita sakit sebagai best practice yang dipegang juga oleh perawat atau pembidan yang di poliklinik untuk men-screening apakah seorang anak itu ada kondisi yang berat atau tidak untuk segera dilaporkan kepada dokter ya. Nah, di sini ada beberapa gejala pneumonia yang secara umum, adanya demam, adanya sakit kepala, gelisah, ini sudah ada gejala-gejala yang berat ya. Dan untuk respirasi sendiri, gejala yang akan timbul adalah batuk, napas cepat yang kita kalian hitung lagi, tanda-tanda di sini seperti napas suping hidung, mungkin nanti akan terdengar merintih, stridor, head bobbing, bahkan retraksi dan sinusis ya. Nah, dari pemeriksaan fisik yang menjadi khas adalah terdengar suara rongki basa halus nyaring pada pemeriksaan auskultasi. Dan apabila memberat, akan terjadi penurunan kesadaran dan kesulitan minum, bahkan menjadi kejang. Nah, ini napas cepat yang kita lihat adalah patokan kalian untuk menghitung ya berdasarkan usia ya. Nanti kita akan berlatih pada saat koskaf, tapi mungkin kalian bisa berlatih menghitung napas adik kalian sendiri atau mungkin kakak kalian ya dari atau siapa aja lah yang bernapas kalian hitung napasnya dalam 1 menit ya, karena sepertinya gampang, tapi nanti kalau kalian berhubungan dengan seorang anak kecil gitu ya, yang mana yang misalnya bayi atau itu ternyata kalian lihat tidak teratur dia bernapas, sehingga memang belajar menghitung napas tidak boleh dalam keadaan menangis atau dalam keadaan habis menyusu ya, atau mungkin anaknya habis lari-lari gitu ya, jangan dihitung napasnya, pasti napas cepat. Jadi anaknya harus tenang gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian latih mulai dari sekarang ya. Nah, terpenting kalian mesti punya pulse oximetry nanti pada saat kalian koskaf ya. Kalian akan menghitung. Bahkan kalau saat Covid saat ini, orang-orang isolasi mandiri itu punya nih ya, pulse oximetry untuk mengukur saturasi oksigen. Kalau yang isolasi mandiri dia harus menghitung 2 kali sehari pagi dan sore apakah terjadi penurunan. Apabila turun di bawah 92%, hati-hati. Bisa mungkin satu tanda dari happy hipoksia ya. Nah, itu. Nah, begitupun pentingnya pada anak-anak dengan pneumonia yang mana kita memang tahu kalau pulse oximetry ini fingertip-nya kalau yang dewasa gampang ya masuknya, nanti kalau kalian coba kalau anak bayi kecil sulit gitu menghitungnya. Bahkan memang ada pulse oximetry yang dijual dengan sambungan yang ukuran jarinya sesuai dengan anak bayi itu ada. Tapi paling tidak kalian harus kenal dulu ini ya, bahwa pulse oximetry ini sangat membantu kita untuk mendeteksi saturasi oksigen pada seorang anak ya. Misalnya dia ada takipnea,
penurunan oksigen atau belum, sehingga kapan kita rujuk, kapan tidak gitu ya, ini penting. Kemudian fototoraks memang tidak selalu rutin dilakukan apabila memang kondisi akipne ataupun mungkin sudah ditambah dengan adanya tanda-tanda dyspnea, nah kita harus lakukan perawatan dan baru dilakukan ronsen toraks ya. Nah ini tidak selalu harus pada saat yang ringan, tetapi kalau sudah mulai berat kita lakukan ronsen toraks ya. Ini gambaran beberapa gambaran ronsen. Nah, adanya konsolidasi, bisa infiltrat, bisa aspirasi, jadi bisa lobus, lobaris, saya nggak tahu. Kalau di dewasa sudah ada mungkin ya gambaran radiologis, dan nanti kan ada khusus X-ray dada ya pada yang diberikan oleh radiologi ya. Nah, ini hanya sekilas saja. Gambarannya bisa infiltrat, bisa konsolidasi, bisa lobaris, bisa lobularis ya, intersisialis, alveolis dan lain sebagainya ya. Nah, namun kita juga bisa melihat dari penemuan hasil laboratorium, leukosit yang meningkat, hati-hati ya. Kadang-kadang memang tidak hanya memikirkan virus saja kalau 20.000, bisa jadi memang karena bakteri juga ya. Jadi kalau kita lihat kondisi klinisnya demam tinggi, adanya batuk, kemudian sesak napas, ditemukan juga rongki, hati-hati ya. Ini mengarah ke arah pneumonia yang disebabkan oleh bakterial. Namun juga harus hati-hati kalau kurang dari 5.000, hati-hati, ini adalah proses yang buruk pada seorang anak. C reaktif protein merupakan suatu tanda peradangan. Peradangan memang tidak hanya pneumonia, bisa juga dengan akibat dari peradangan lain. Namun ini sangat membantu untuk kita memikirkan adanya suatu proses peradangan yang diakibatkan oleh pneumonia dengan gejalanya yang ada ya. Satu lagi saya belum cantumkan, mungkin nanti saya akan tambahkan prokalsitonin. Prokalsitonin merupakan suatu laboratory finding yang bisa mengarahkan kita kepada etiologi apakah bakteri atau bukan ya. Ini adalah tata laksana yang mungkin kalian perlu punya, bisa di-download di internet, Hospital Care for Children. Di sini ada rekomendasi ya untuk kalian sebagai dokter umum, apabila ada yang bahasa Indonesianya ya, ini kan yang rekomendasi dari WHO, kalian coba download, itu bisa menjadi pada saat kalian tutor nanti ya, nggak hanya di sistem respirasi, ada bahan-bahan penyakit anak lainnya. Ya, saya berharap kalian mendownload ini yang bahasa Indonesia saja untuk menjadi salah satu referensi pada saat diskusi penyakit anak ya. Di sini juga ada penyakit lainnya. Nah, di sini WHO mengarahkan memang paling penting kita mengetahui etiologi. Namun sekali lagi untuk pneumonia kita sulit mendapatkan sampel yang representatif karena sampel pneumonia itu adalah alveolar lavage. Jadi mengambil sampel sputum dari bawah itu sangat sulit dilakukan ya. Jadi kita memang rata-rata antibiotik yang broad spectrum atau yang secara umum dari hasil jurnal yang sudah ada, kita berikan antibiotik. Kalau yang untuk ringan kita berikan amoksisilin ya. Namun kalau untuk kondisi klinis yang berat ya kita berikan kalau misalnya kita temukan pneumonia yang memang pasiennya datang ke rumah sakit karena baru sekali ini sakit ya, karena pneumonia, biasanya kita berikan ampicillin dan gentamicin sesuai dengan rekomendasi yang WHO ini ya. Nah, dengan dosis demikian. Nah, kita sekali lagi melihat pemberian antibiotiknya berdasarkan usia dan juga berdasarkan etiologi penyebab berdasarkan usia. Ya, kita tahu tadi etiologi yang terbanyak pada golongan pada usia kurang dari 3 bulan ya, itu antibiotiknya memang rata-rata ampicillin yang kita berikan ya, dan ditambah dengan gentamicin ya. Nah, di sini ada antibiotik dan dosisnya, bisa dibaca kemudian nanti. Nah, tetap dengan tambahan terapi suportif seperti oksigen, yang indikasi oksigen ini adalah apabila saturasi oksigennya 90% atau walaupun lebih dari 90% kita temukan adanya tanda sianosis, adanya retraksi, ataukah anaknya sudah mulai sulit minum karena sesaknya dan napasnya lebih dari 70 kali, atau mungkin ada gangguan kesadaran ya pada anak tersebut. Beberapa sumber oksigen yang bisa kita berikan
dan bagaimana cara memantau pemberian oksigen dan bagaimana menurunkan dosis oksigen atau kan mungkin menaikkannya. Ini bisa dipelajari mungkin pada saat Koskaf nanti. Nah, sekali lagi kalau kita mengobati suatu penyakit, kita jangan tidak melihat adanya gejala lainnya. Misalnya tadi ada batuk, ada pilek, ada demam, demamnya kita harus beri adanya obstruksi, ya, kita berikan bronkodilator. Terpenting adalah mengupayakan saluran napas itu selalu lapang, jadi kalau ada sekret itu harus dibersihkan dan upayakan juga anak minum. Kalau dia sesak berat, kita pasang NGT untuk memberikan cairan. Upaya untuk mengedukasi orang tua agar posisi anak, diupayakan tidak sampai ya kalau dia minum tuh harus duduk gitu ya, jangan berikan pada saat minum sehingga tidak menjadi aspirasi ya pada seorang anak. Komplikasi yang bisa terjadi ya, bisa, pneumo ne neuma pneumotokel, kemudian paranemonik efusi ya, atau pneumotoraks, abses paru, bahkan sepsis hingga ke meningitis. Yang seperti taman meningitis seperti lakukan sama batur, Mbak ini dia di yang dibuat oleh perawat atau bidan untuk pasien memang tidak ya, akan rujuk ke dokter pneumonia itu. Oh ternyata ini croup, oh ternyata ini misalnya jadinya epiglotitis gitu ya. Jadi kalau istilah pneumonia dalam MTBS sebetulnya bukan 100% pneumonia diagnosis yang sesungguhnya ya, karena dilakukan klasifikasinya oleh para perawat atau bidan ya, itu di puskesmas itu ya. Nah, ini ada beberapa arahan di MTBS untuk membantu kita untuk pemantauan pneumonia tersebut ya. Oke, sedikit tentang COVID-19. Kemarin Dokter Zen mungkin ya memberikan materi tentang COVID-19? Oh, belum ya? Tadi ya? Sorry. Belum? Nanti saya akan infokan buku ya. Jadi kalian sebagai dokter, walaupun belum Koskaf ya, tapi kalian sudah mulai mengenal COVID-19. Jadi kita-kita yang yang tim PE di RSMH, memang pasien COVID kan tadi istilah klasik lain sebagainya dari
Ya, COVID-19 itu sebagai di 8 derajat Celcius. Ternyata karena kita edisi 3 tahun 2020 kita lihat ya pada anak dan dewasa itu berbeda ya. Nah, jadi istilahnya kalau misalnya dia konfirmasi ya, kasus konfirmasi, kasus suspek, kasus probable gitu ya. Nah, itu nanti kita akan lihat gejala secara umum ya. Nanti akan didiagnosis COVID-19 dengan gejala tanpa gejala, COVID-19 dengan sakit ringan, COVID-19 dengan sakit sedang, awalnya berikut. Misalnya tadi ya, kalau anak ada gejala demam, batuk, nyeri tenggorok, hidung tersumbat, ya sebetulnya memang anosmia juga ya. Dan kembali kalau dia sudah ada takip nih, kita katakan COVID-19, ya sakitnya sedang, ya. Jadi kita lihat dan kalau misalnya ringan, kalau sakit sedang kita boleh rawat di rumah sakit ya. Apalagi kalau kondisinya berat. Tapi kalau dia cuma tanpa gejala dan sakit ringan, sebenarnya tidak indikasi dirawat. Dia isolasi mandiri saja, ya. Ini untuk diketahui saja dulu, ya. Dan ini adalah kriteria ARDS pada anak, ya. Ini pada kondisi yang berat, tata laksana juga bisa antivirus. Berikut ada algoritma tata laksana COVID pada anak, ya. Selalu kita lakukan telusur untuk konfirmasinya dengan swab PCR. Kalau ada gejala, kita lakukan swab PCR 2 kali selang 24 jam. Oke, terima kasih. Mungkin kita akan lihat video sedikit. Saya stop share dulu yang ini. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas, dokter. Ya. Oke, sebentar. Saya akan memperlihatkan beberapa gejala dan tanda yang mungkin akan kalian temukan. Kalian harus mengenal tipe batuk ya. Jadi batuk itu kalian harus tanyakan batuknya bagaimana. Jadi dalam anamnesis ini adalah cara kita menghitung napas ya. Menghitung napas bisa dengan menggunakan stopwatch di HP. Jadi bikin waktunya 1 menit, kemudian kalian sambil kalian menghitung napas. Apakah kita coba menghitung napas ya? Kita ulang ya. Ya, saya nanti aba-aba kapan menghitung napas. Mulai.
kita coba simpan. Dan tadi kita banyak retraksi dalam ya, kemudian dari suppositosi ya, dengan apa video tadi? Bisa mulai dari kemudian lagi lah biasanya yang apakah bisa juga nanti saya jalannya di batuk pilek hanya ke arah hingga ada pendekatan lebih jadi